Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali Lose di sini berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Walaupun kita secara online, tapi Lose percaya adik-adik semua penuh semangat dan penuh sukacita. Nah adik-adik semua, sebelum kita memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, Lose percaya adik-adik semua penuh sukacita. Saat ini kita akan angkat satu pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Nah adik-adik, kita sekarang ini akan mendengarkan pujian dari teman kita. Silahkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu.
Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Terima kasih adik-adik semua yang sudah menyampaikan pujian pada pagi hari ini. Nah, bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan pujian, adik-adik boleh menyampaikannya kepada Lose Stefanus. Nah, adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Berikanku Hati. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar bagaimana Petrus menaati perintah Allah. Untuk itu mari kita simak ceritanya. Dengerin baik-baik ya. Ada seorang pria bernama Cornelius adik-adik. Cornelius merupakan seorang perwira dalam pasukan Romawi. Cornelius dan keluarganya tinggal di Kaisarea, sebuah kota yang indah di pesisir pantai Laut Tengah. Cornelius ini percaya kepada Allah dan memberi sedekah kepada orang miskin. Tetapi dia belum tahu tentang Tuhan Yesus. Suatu sore, malaikat Allah datang kepadanya dan berkata, "Cornelius." Wah, adik-adik, Cornelius begitu terkejut sehingga dia susah untuk berbicara. Ada apa Tuhan? "Utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang laki-laki yang bernama Petrus," kata malaikat itu adik-adik. "Ia sedang tinggal dengan Simon di penyamak kulit yang tinggal di tepi laut." Lalu Cornelius melakukan apa yang dikatakan malaikat. Ia mengutus 2 hamba dan seorang prajurit ke Yope, pelabuhan utama di Yudea. Besoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Petrus mendapati penglihatan.
ia melihat selai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Dan ada suara, "Sembelilah ini Petrus, lalu makanlah." Adik-adik, semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. Lalu Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Lalu suara itu berbicara sekali lagi, "Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Terus mendapat penglihatan yang sama sebanyak 3 kali, lalu kain itu terangkat ke langit. Kemudian, orang-orang utusan dari Kornelius tiba adik-adik. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Kornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Nah adik-adik, Petrus itu adalah seorang Yahudi dan Kornelius seorang bukan Yahudi, orang dari bangsa lain. Perlu kalian ketahui bahwa seorang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah seorang bukan Yahudi, sebab itu melanggar hukum Yahudi. Nah adik-adik, Petrus tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam ruangan itu sementara dia mulai berkhotbah. Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan. Dalam penglihatannya, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka. Lalu Petrus membaptis mereka. Adik-adik, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Petrus, kita pun bisa melakukan hal itu. Kita bisa menceritakan firman Tuhan ke teman-teman kita ataupun ke keluarga kita, bahkan ke semua orang yang kita kenal. Kita harus minta pimpinan Tuhan, kita berdoa agar kita dapat diberi kekuatan untuk menceritakan kabar baik ini. Sampai ketemu minggu depan, bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Teman-teman, ini tema dan ayat hafalan minggu ini ya.